semua, selamat datang di podcast Sunrise. Awal tahun ini banyak masyarakat yang mengalami struggle dalam mencari pekerjaan. Dan juga banyak masyarakat yang mengomentari bahwa kuliah itu penunda pengangguran. Dan juga kuliah tuh menurut gue tempat nongkrong ya. Jujur tempat nongkrong. Bener kata Timothy Ronald, tempat nongkrong. 99% teman-teman di kuliah gue katanya networking, cari relasi. Benar, gue nemu kok orang yang gak ada isinya, 2 orang. Dari berapa murid, gue cuma nemu 2 orang yang benar-benar ada isinya, emang dia kerja. Sisanya masih apa? Masih terlalu bergantung ke orang tua, belum punya penghasilan sendiri. Kuliah cuma buat nunda pengangguran. Di Indonesia ini, gelar itu sangat diperhatikan dalam dunia pekerjaan. Oke, tanpa berlama-lama kita panggil tamu kita. Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alidian Puspitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisi tamu pada podcast Sunrise. Oke, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa sih? Kebetulan saya kesibukannya pada kali ini tuh belum ada, hanya bantu-bantu orang tua. Karena saya ini baru selesai kontrak kerja selama 2 tahun. Saya baru lulus 1 tahun yang lalu dan saya sempat bekerja 2 tahun, tapi saya diberhentikan karena lulusan saya hanya masih SMK dan saya diganti oleh seseorang yang bergelar S1. Jadi kamu sekarang sebagai seorang yang sedang mencari pekerjaan, pendapatmu ini tidak? Menurut saya ini cukup sulit ya, karena pada saat saya masuk kerja ini saya kerja dari pas saya SMK kelas 11. Jadi saya sempat melamar di XL, saya keterima jadi HR dan saya kerja 2 tahun. Setelah itu beliau mengatakan bahwa ketika saya lanjut S1 akuntansi, jurusan saya juga pas SMK, saya akan jadi karyawan tetap. Namun ada hal lain yang mana menjadi alasan saya berhenti untuk kuliah. Dan setelah 3 tahun itu saya keluar dan dia diganti dengan S1. Dan menurut saya cari pekerjaan cukup sulit, apalagi terlebih untuk yang lulusan SMA atau SMK. Mungkin banyak lowongan-lowongan yang bisa dari fresh graduate atau SMA, SMK, tapi bakal ada notes lagi, diutamakan D3, D4, dan S1 gitu. Jadi kamu ini sempat kuliah kan? Itu motivasi kamu tuh apa sih? Motivasi saya karena pada saat itu saya di pekerjaan saya ini saya menjabat sebagai HR, yang mana gajinya ini udah lebih dari UMR. Pada saat itu gaji saya kena di 7.500.000 dan pada saat itu saya hanya lulusan SMK. Namun bos saya mengatakan kalau saya lanjut S1 saya akan jadi karyawan tetap. Siapa yang nggak tergiur gitu. Jadi saya ngambil kelas karyawan untuk S1. Tapi karena ada lain hal yang membuat saya berhenti untuk kuliah, jadi saya berhenti. Namun untuk tahun ini atau tahun selanjutnya saya akan tetap kuliah nyari gelar sarjana, karena pada saat ini lapangan pekerjaan itu benar-benar membutuhkan seseorang yang dilihatnya tuh dari gelar dulu tanpa dilihat dari skillnya dulu. Dan bahkan pekerjaan yang terlihat sepele seperti toko-toko roti ternama itu bisa kalian lihat di website atau Instagramnya yang
memberikan informasi lowongan pekerjaan itu tuh jarang sekali ada yang namanya lowongan untuk fresh graduate SMA atau SMK. Rata-rata itu D3, D4, dan S1. Bahkan di bidang F&B yang terlihatnya hanya masak-masak dan sepele, itu tuh kalian dibutuhin pengalaman di bidang F&B selama 2-3 tahun. Jadi gelar ini sangat penting ya. Terus apa gunanya SMK di sini? Iya, menurut saya SMK yang dimana sekolah kejuruan ya untuk jurusan tertentu, dan bahkan beberapa orang yang awam ambil SMK pada awalnya ini akan mengharapkan wah lulus SMK bakal langsung dapat kerja. Berbeda dengan anak-anak yang ngambil SMA, mereka akan berpikir kalau misalkan SMA ini hanya untuk kuliah. Namun pada fakta lapangan yang ada, SMK ini nggak selalu lulus langsung kerja, tapi ada juga yang mengalami permasalahan yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bergelar D3, D4, dan S1 gitu. Menurut saya sangat disayangkan. Jadi ketika kalian punya uang lebih, mendingan kalian kuliah, menambah ilmu lagi dan skill untuk mencari pekerjaan yang lebih mudah potensi kalian diterimanya. Dan bahkan saya sempat lihat beberapa video lalu di sosial media saya, ada yang mengatakan bahwa kuliah hanya tempat nongkrong secara elit. Namun nyatanya menurut saya adalah benar, kuliah bisa dikatakan seperti itu apabila kalian tidak mendalami betul-betul pada jurusan kalian. Nah, kalian hanya sekedar kuliah sebagai formalitas aja, mungkin disuruh orang tua kalian atau ikut-ikut teman, itu bakal sama aja kalian buang-buang duit dan samanya pembodohan diri. Tapi lain hal ketika kalian mendalami jurusan kalian, belajar dengan sungguh-sungguh, itu akan kalian mendapat privilege lebih dari orang-orang yang tidak menjalani kuliah. Orang yang kuliah sama orang nggak kuliah, chance untuk sukses lebih besar orang kuliah. Bukan berarti orang nggak kuliah nggak bisa sukses, tapi chance-nya lebih besar gitu aja. Kenapa? Karena pada saat kuliah kita bukan cuma belajar sesuatu, tapi kita bukan cuma belajar kurikulumnya, tapi kita belajar cara berteman, cara supaya teman kita itu suka sama kita gimana. Kalau kita melakukan sesuatu ini ternyata teman kita nggak suka ya, berarti saya salah itu. Jadi kita selain belajar wawasan, kita belajar EQ juga. Kan kamu bilang kalau di video itu bilang kalau kuliah itu nongkrong secara elit, dan saya juga pernah lihat videonya, dan di komennya ada yang membandingkan SMA dan SMK. Itu katanya anak SMK itu dia sedang bekerja dan lebih sukses dari anak SMA yang kuliah. Nanti bisa pekerjaan S1 lanjut. Jadi menurut pandangan saya pribadi, untuk seseorang yang menjalani kuliah, kita ini dari awal udah harus tahu plannya ke depannya itu seperti apa, kayak jurusan yang kita inginkan, passion kita, skill kita, dan bidang pekerjaan yang akan kita ambil nih signifikan enggak atau sinkron enggak sama jurusan yang kita ambil, atau bisa kalian pilih dari yang pada tahun kalian ngambil jurusan kuliah nih lagi trennya nih atau lagi melejitnya nih jurusan apa yang sangat-sangat dibutuhkan tenaga kerjanya. Dan juga kalian mungkin bisa join organisasi, jangan jadi mahasiswa kuliah pulang. Dan nggak selamanya anak SMA yang kuliah itu bakal jadi susah lama pekerjaannya juga, itu bisa karena gengsi, kayak dia mau kerja sesuai bidang dia, bukan karena yang penting kerja dulu. Karena beberapa perusahaan atau tenaga kerja yang dibutuhkan itu perlu pengalaman, dan sebenarnya kerja apa aja tuh nggak apa-apa banget karena itu nambah pengalaman dan pengetahuan kalian juga. Oke, jadi